Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Tamiya Snoop. Yang sombong pasti kelontang. Masih bareng saya Rizky. Welcome to the club. Oke, di video kali ini saya tidak akan membahas berkaitan dengan kit Tamiya ataupun berhubungan side damper dan sebagainya. Cuma ini ada hubungannya dengan dunia pertamiyaan teman-teman. Pertama tadi saya udah unboxing sebuah box yang isinya yang pertama ada charger, yang kedua ini adalah pelumas dan screw ataupun baut ya, yang tadi ada dalam boxnya. Tapi untuk lebih dalam saya tidak akan membahas banyak tentang pelumas ya, nanti kita akan bahas di kesempatan video lain aja, jadi kita singkirkan dulu. Tapi yang ingin saya bahas lebih jauh yaitu adalah ini dia teman-teman, sebuah charger SkyRC NC 2200. Oke, sebelum kita buka ataupun unboxing dari SkyRC NC 2200 ini, mungkin kita akan overview dulu ya berkaitan dengan boxnya. Yang pertama ini di sini sudah terlihat ya teman-teman, khas dari NC 2200. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat ataupun ya nonton live video-video yang berkaitan dengan NC 2200. Cuma kenapa saya milih SkyRC NC 2200, karena di smart charger ini itu sudah menawarkan berbagai macam fitur, terutama bagi teman-teman yang sudah mulai masuk ke dunia pertamiyaan pro gitu ya. Jadi NC 2200 ini menurut saya cukup worth it untuk dibeli, affordable lah ya untuk dibeli, karena dia memiliki berbagai macam fitur. Di sini bisa kita lihat teman-teman, dari box aja sudah bisa kita cari tahu fitur apa saja sih yang bisa dilakukan oleh smart charger ini. Yang pertama dia punya, ini tentunya prosesornya ya teman-teman. Yang pertama dia prosesornya adalah Cortex M3. Saya juga belum tahu nih lebih detail prosesor ini tuh sepowerful apa. Terus kemudian yang kedua ini ada 5 working modes. Nah 5 working modes itu nanti kita akan coba ulik ya di review. Kemudian ada ini flexible pulse algoritma, jadi ada ya macam-macam lah ya berkaitan dengan lebih ke UI-nya ya, nanti UI dari tampilannya begitu. Terus kemudian ada turbo charger. Nah ini turbo charger jadi bisa mengisi baterai lebih cepat, dan di sini ada 4 independent slot. Maksudnya 4 independent slot itu adalah masing-masing slot itu dia independen teman-teman, atau ada dayanya sendiri gitu. Karena beberapa charger itu kalau misalnya kita menggunakan satu charger mungkin bisa lebih cepat pengisiannya, tapi kalau diisi 4 baterai itu biasanya lebih lambat pengisian baterainya gitu. Jadi tidak independen. Kalau di sini udah independen teman-teman. Terus kemudian ada baterai rescue, nanti ada di salah satu modenya ya, yaitu adalah baterai rescue atau penyelamatan baterai ya, yang mungkin teman-teman yang baterainya sudah mulai nggak sehat itu nanti bisa disehatkan pakai charger ini. Kemudian di bagian bawah box sama tentang fitur-fitur. Kemudian nah di sini di bagian sebelah kanan itu ada informasi ya berkaitan dengan SkyRC NC 2200 ini. Yang pertama dia bisa mengisi tipe baterai NiMH dan NACD ya, dan baterai size-nya bisa AA dan AAA, dan charge rate-nya ini 0,2 sampai 2,2 ampere gitu. Ini bisa dilihat oleh teman-teman, nanti lebih jelasnya saya akan tuliskan di description box. Langsung saja kita mungkin unboxing boxnya ya teman-teman. Oke, let's check this out. Ini langsung aja kita buka dari bawah. Oke, ini masih ada gabusnya teman-teman. Ini kita singkirkan dulu teman-teman nih. Nah kira-kira apa aja sih yang ada dalam boxnya? Oke, kita bisa langsung dapatkan di sini ada manual book. Nih, kelihatan nggak? Oke, ada manual book. Kemudian di sini ada adaptor. Ini adaptornya sudah menggunakan EU ya tadi, Europe, ataupun kalau ini ya adaptor tipe Indonesia, dua colokannya gini. Kemudian kita dapatkan unit dari chargernya SkyRC NC 2200 dalam plastik. Alright. Nah, salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk membeli SkyRC 2200 ini adalah dia compact ya, kecil, nggak seperti charger-charger pro pada umumnya yang terkesan lebih besar ya. Tapi ini compact, kecil, dan lihat nih, sini build quality-nya oke juga. Nah, ada data port ya di sini, dan ada data inputan, DC input 12 volt. Di sini ada 4 slot teman. Di sini ada switch button untuk down, up, enter, slot, dan turbo. Nanti kita akan coba bahas sedikit
tentang fungsi dari tombol ini. Dan yang paling utama di smart charger ini adalah LED teman-teman, yang cukup besar sehingga kita bisa melihat informasi dari baterai ya, entah itu pengisian, terus kemudian kapasitas, discharge dan sebagainya itu di sini lebih jelas. Oke, mungkin kita langsung coba aja kali ya teman-teman, sedikit mereview tentang charger ini. Kita pindah dulu kameranya, let's go. Oke, ini dia unitnya teman-teman. Coba kita hubungkan dengan sumber listrik. Oke, menyala teman-teman. Oke, di sini terlihat ya teman-teman ya, belum ada informasi apapun tentang baterai karena dia akan mengeluarkan informasi setelah baterainya itu dimasukkan ataupun diinjak ke dalamnya. Kita akan coba langsung menggunakan baterai Fujitsu, ini dia 4 ya. Coba kita akan masukkan satu persatu mulai dari slot pertama teman-teman. Apakah yang akan terjadi? Oke. Oh, di sini langsung terlihat ada notifikasi charge ya teman-teman. Nah, di sini coba kita aktifkan ya salah satu tombol-tombol di bawah ini. Nah, di sini ada menu. Oke, ini tidak bisa diapa-apakan karena tadi sudah terlalu lama ya. Ini hanya melihat kapasitas baterainya. Di sini ada 1,44 volt ya dan 1000 mAh. Kita akan coba pilih ya teman-teman. Oh, sorry, ternyata dalam mode otomatisnya dia akan langsung mengisi atau men-charge dengan batasan di 1000 mAh. Jadi kita atur dulu teman-teman. Coba kita langsung enter ya ke slot. Oh, coba kita copot dari awal dulu. Untuk memilih ya teman-teman. Sebenarnya ini mau mencari saja. Memilih ini gimana caranya nih? Ada pilihannya discharge, ada refresh, dan kemudian ada break in. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Oke, jadi kita akan coba charge. Terus kemudian harusnya di sini bisa dipilih ya, enter. Nah, kemudian kita tentukan nih berapa mAh kira-kira kita akan mengisi baterai ini teman-teman. Nah, itulah enaknya smart charger, kita bisa menentukan. Karena di sini Fujitsu itu 900 mAh. Jadi kita coba akan isi di 900. Coba kita lihat ya, cek dulu maksimal pengisian kapasitasnya itu berapa. Oh, maksimalnya ada di 2000 mAh teman-teman, dan minimalnya berapa, coba kita cek. Ini untuk nggak bisa ditahan ya teman-teman, tapi harus manual pencet-pencet gini. Minimal ada 200 mAh teman-teman. Karena ini Fujitsu, kita masuknya ke 900 mAh aja. Kemudian untuk charge kita enter saja teman-teman. Oke, ini udah mulai nge-charge ya teman-teman kalau ini berarti. Terus kemudian kita akan cek lagi ya. Ini untuk slot kedua, coba kita akan menggunakan mode yang lain. Oh, ini masih keras teman-teman karena masih baru ya. Oke, ini di kedua kita coba akan mode discharge. Nah, kalau discharge ini coba kita di discharge itu minimal bisa ngedischarge sampai 1000 mAh, sedangkan maksimalnya di berapa? Karena discharge kan berarti semakin kecil, semakin besar, semakin kecil nilainya. Nah, ini discharge terendahnya ada di 100 mAh. Kemudian untuk baterai selanjutnya kita tes lagi untuk mode yang lain. Oke, refresh nih. Nah, refresh itu apa aja menunya teman-teman? Coba kita cek. Ini refresh. Kalau refresh itu berarti dia mengosongkan baterai dan kemudian mengisi kapasitas baterai dengan maksimal teman-teman. Jadi lebih padat aja gitu. Itu sih kata video-video yang pernah saya tonton ya berkaitan dengan charger NC 2200 ini. Taruhlah kita di 900 mAh ya. Enter. Nah, discharge rate-nya itu berapa? Nah, di sini discharge rate-nya berapa? Di 100 ya. Nah, dia nanti akan mengosongkan kemudian diisi lagi sampai 900. Begitu kira-kira kalau refresh ya teman-teman. Atau terbalik mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya di yang keempat. Nah, kita akan coba. Wah, masih keras banget teman, masih baru saya soalnya, masih seret gitu lah. Selanjutnya ada fitur break in. Nah, ini untuk break in baterai. Break in itu apa sih? Nah, simpelnya break in itu adalah sebuah fitur untuk membuat baterai ini maksimal teman-teman. Maksimalkan baterai lah, ngerayain baterai lah bahasanya kalau kata Abang Jo itu. Saya pernah nonton videonya. Saya juga awam karena masih pemula dalam bermain Tamiya teman-teman.
ini seperti itulah ya. Nah, break-in charger, nah kalau break-in itu tadi udah masuk ya, maksimal di 3000, jadi nanti diisi sampai kapasitas maksimal dari baterai ini. Itu mungkin teman-teman untuk fitur charge, discharge, refresh, dan break-in gitu. Ini masih charge ya, nanti dari charge ke recharge gitu teman-teman, untuk refresh baterai, mengosongkan baterai gitu. Coba kita akan copot lagi dan kita akan mencoba fitur yang kelima, yaitu turbo teman-teman. Jadi kalau mau mengaktifkan fitur yang lain, kita harus copot dulu baterainya, kemudian kita pasang lagi. Nah, ini fitur turbo itu hanya bisa dilakukan ketika mode charge teman-teman. Ini 900 ya, kita enter. Oke, kemudian lagi kita masuk ke full charge aja, kita 900 juga, enter, kita samakan semua. Kemudian yang ketiga juga sama, ini karena independen jadi pengaturannya satu-satu ya teman-teman gitu. Ini kita masuk ke charge juga, atur 900 mAh, dan next kita juga sama. Oke, kita masuk ke charge 900 mAh juga, kita enter. Nah, di review-review yang lain gitu teman-teman, kalau misalnya kita melihat NC 2200 ini untuk mengaktifkan fitur turbo, modenya harus mode charge teman-teman, dengan cara ditahan gini nih sampai tombol warna itu keluar nih. Ini kan mati, kita tahan, nah dia nyala warnanya teman-teman, kelihatan nggak, warna biru. Nah, kalau warna biru ini menyala berarti dia sedang masuk ke mode turbo, yaitu pengisian cepat atau fast charging lah bahasanya kalau di HP itu teman-teman. Dari tampilannya, desain charger ini cukup menarik dan terlihat kokoh ya, dilihat dari build quality-nya yang oke. Dan kemudian ada layar LED yang menampilkan informasi pengisian baterai, tegangan, arus, dan sebagainya. Kemudian terdapat tombol-tombol juga untuk mengatur jenis baterai, mode pengisian, dan lain sebagainya. Nah, charger ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan seperti proteksi arus berlebihan dan proteksi polaritas terbalik gitu teman-teman. Nah, ini dia sedikit pengalaman saya mengunboxing dan sedikit mereview ya berkaitan dengan smart charger SkyRC NC 2200 ini. Secara keseluruhan saya sangat puas ya dengan ya build quality, kegunaan. Sebenarnya belum bisa dikatakan puas karena belum mencoba charger ini dengan lama ya, dengan maksudnya charger ini baru saya unboxing dan saya review sedikit ya, tapi secara first impression saya suka banget sama berbagai macam fiturnya, terutama ada fitur turbo dan break-in ya untuk baterainya begitu. Itu nilai plus banget buat charger ya, apalagi dengan bentuk yang sangat kompak seperti ini, saya suka banget. Nah, karena fitur-fitur itulah yang kemudian saya bisa katakan ini recommended banget buat temen-temen yang baru memulai aktivitasnya di dunia Tamiya profesional gitu ya. Baiklah teman-teman, mungkin itu dia video unboxing dan sedikit review berkaitan dengan smart charger NC 2200 untuk bermain Tamiya profesional. Bagi teman-teman yang ingin tahu harganya, nanti akan saya tampilkan di sini. Nah, itu dia harganya teman-teman, untuk teman-teman bisa mendapatkan SkyRC 2200 ini. Nah, itu tuh harga termurah yang saya dapatkan di e-commerce ya teman-teman. Dan kisaran harga yang lain mungkin lebih dari itu, atau bahkan teman-teman bisa dapat lebih murah dari itu. Tergantung dari pinter atau enggaknya teman-teman mencari charger ini, karena charger ini cukup meta dan cukup laku di kalangan pengguna Tamiya profesional teman-teman. Karena fitur yang tadi, sekali lagi karena fitur yang tadi ditawarkan dan kekokohan serta kompakkan dari charger ini. Oke, itu ya teman-teman. Thanks buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini sehingga sekarang sudah mencapai 600 subscriber. Dan bagi teman-teman yang sudah mulai bernostalgia dengan Tamiya atau mau memberikan pendapat tentang charger ini, bagi teman-teman yang sudah pernah memakai atau barangkali mau memakai, silakan kasih pendapatnya di kolom komentar di bawah ini. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini silakan like, bagi teman-teman yang tidak suka silakan dislike aja. Buat teman-teman sudah mulai nostalgia, silakan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis kata Atta Halilintar. Thanks for watching, stay safe, keep healthy, and as always, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Keren banget sih. Udah full loh teman-teman itu.